Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Regita Rahmat, kelas C, jurusan Sistem Komputer, NIM 2019-52156. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram pada sebuah perusahaan. Namun, sebelum kita lanjut pada tahap-tahap yang berikutnya, kita terlebih dahulu tahu sebenarnya ERD itu apa. Nah, ERD itu merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Selanjutnya, kita akan membuat ERD tersebut. Ketika sudah tampil seperti ini, kita klik pada logical, kemudian kita buat entitasnya. Entitasnya tersebut bisa kita lihat pada ujung di sini. Kemudian kita buat entitas tersebut. Nah, entitas di sini yang saya akan buat berdasarkan dari materi, yaitu yang pertama entitas karyawan. Di sini kita ketik nama entitasnya. Kemudian kita beralih ke atribut. Kemudian tambah. Pada atribut ini kita ketik ID karyawan. Di ID karyawan di sini merupakan atribut yang bersifat primary UID. Kemudian kita apply, kemudian kita tambah lagi. Yang kedua ada nama karyawan. Nama karyawan di sini sifatnya mandatory. Kemudian kita apply. Lalu kita tambah lagi. Yang ketiga ada alamat. Alamat di sini sifatnya opsional. Jadi kita sisa apply, kemudian kita tambahkan lagi. Lalu email. Email di sini sifatnya mandatory. Kemudian atribut yang kelima ada tanggal masuk. Sifatnya juga mandatory, kita apply. Nah, kemudian yang keenam ada gaji. Sifatnya juga di sini mandatory. Kita apply, tambah. Dan yang terakhir ada komisi. Sifatnya juga di sini opsional, sama dengan alamat. Jadi kita sisa apply, kemudian kita oke. Nah, entitas untuk karyawan sudah jadi seperti ini. Kemudian kita beralih lagi pada entitas yang kedua, yaitu entitas departemen. Caranya sama seperti yang pertama. Kita tinggal buat lagi diagramnya. Pertama kita ketik lagi nama entitasnya, yaitu departemen. Kemudian kita arahkan ke atribut. Kita klik tambah. Yang pertama ada ID departemen. Yang sifatnya di sini primary UID. Kemudian kita apply, kita tambah, ada nama departemen. Sifat di sini dia mandatory. Kita apply dan oke. Nah,
Selanjutnya yang ketiga, kita buatkan lagi entitasnya, yaitu entitas pekerjaan. Caranya sama seperti yang tadi, kita ketik dulu nama entitasnya, yaitu pekerjaan. Kita arahkan lagi kembali atribut, kemudian kita klik tambah. Yang pertama ID pekerjaan. ID pekerjaan sini sifatnya juga primary UID. Kemudian kita tambahkan lagi. Yang kedua di sini nama pekerjaan. Nama pekerjaan ini atribut yang sifatnya mandatory. Kita apply dan oke. Nah, yang terakhir, entitas yang terakhir di sini yaitu entitas kota. Jadi kita tinggal klik lagi entitasnya. Kemudian kita buatkan lagi diagram kota. Kita ketik entitasnya kota, lalu atribut, kemudian kita klik tambah, lalu ID kota. Sifatnya di sini juga primary UID. Kemudian kita apply, lalu tambah lagi, dan yang kedua yaitu nama kota yang sifatnya mandatory. Apply dan oke. Nah, tampilan seperti ini merupakan tampilan dari keempat entitas ini, entitas tersebut. Nah, kemudian kita akan menentukan relasi dari keempat entitas tersebut. Yang pertama, relasi departemen, relasi karyawan. Jadi, untuk menentukan relasi karyawan ini, kita harus tahu dulu bagaimana konsep dari relasi tersebut. Jadi, untuk membuat relasi karyawan ini, setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, dan setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi, sifatnya karyawan ke departemen ini harus mempunyai satu atau banyak karyawan, atau one to many, atau satu ke banyak. Jadi, yang kita pakai di sebelah sini, lebih tepatnya di bagian bawah kata tim. Jadi dari departemen ke karyawan kita tarik. Nah, nama relasinya mempunyai. Kemudian targetnya bekerja pada. Di source optional sini kita tidak perlu centang karena harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi kita tinggal apply, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini relasinya, tapi belum muncul nama dari relasi tersebut. Jadi untuk memperlihatkan nama dari relasi tersebut, kita tinggal klik kanan, lalu pilih show, kemudian labels. Nah, seperti ini. Kemudian kita beralih pada relasi yang kedua, yaitu karyawan ke karyawan, yang dimana setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan.
Jadi kita klik kembali one to many. Jadi kita klik di sini di dalam diagram karyawan ini. Nama relasinya yaitu memimpin. Kemudian targetnya yaitu dipimpin. Nah, pada target opsionalnya di sini kita centang. Kemudian kita pilih apply dan OK. Ya, seperti ini tampaknya. Kemudian kita beralih lagi yang ketiga, yaitu dari entitas karyawan ke entitas pekerjaan, yang dimana setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan, dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Jadi jadi relasinya di sini banyak ke banyak atau many to many. Jadi yang kita pilih di sini ini dari karyawan kita tarik ke entitas pekerjaan. Kemudian nama relasinya ditugasi, kemudian nama targetnya dilakukan. Nah, untuk centangnya di sini seperti ini, tidak perlu ada yang diubah. Jadi kita langsung apply dan OK. Ya, sudah jadi seperti ini. Kemudian entitas dari kota ke pekerjaan, yang dimana setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota, dan setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Jadi relasinya di sini one to many atau dari satu ke banyak. Relasinya ini di sini lagi. Kemudian kita tarik dari kota ke pekerjaan. Nama relasinya terdapat. Kemudian nama targetnya berlokasi. Di sini tidak perlu ada yang diubah, jadi kita langsung klik saja apply dan OK. Nah, inilah dia bentuk dari relasi pada keempat entitas tersebut. Kemudian, cara membaca dari relasi pada keempat entitas tersebut. Yang pertama, karyawan. Yang pertama dari departemen ke karyawan, yang dimana setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, dan setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Kemudian yang kedua, dari karyawan ke karyawan, yang dimana setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Kemudian yang ketiga, dari karyawan ke pekerjaan. Di sini setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan, dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Kemudian yang terakhir, relasi dari pekerjaan ke kota, di mana setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota, dan setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Ya, jadi itulah penjelasan mengenai IRD
yang bisa saya sampaikan. Kiranya bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.